Shalom adik-adik. Saya lagi Kak, kita mau salam buat adik-adik yang di rumah ya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Ya, gimana kabarnya yang di rumah? Pastinya baik-baik. Pastinya baik-baik ya. Tetap stay at home, tetap jaga kesehatan ya Kak ya. Benar. Jaga jarak. Gitu. Nah, kita ketemu lagi di hari Minggu ini ya Kak ya. Kita ibadah lagi. Sekarang adik-adik kita mau siapin hati kita ya Kak ya. Betul. Adik-adik siapin dulu kitabnya di samping ya Kak ya. Terus siapin udah mandi, udah pakai baju yang bagus ya, udah cantik. Bener banget. Terus udah duduk di depan HP atau TV, kita mau ibadah sama-sama ya Kak ya. Nah, adik-adik siapin hatinya sama-sama, kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kita mau pujikan sama-sama, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kita mau sama-sama katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapakku berterima kasih, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kita mau naikkan syukur kita sama-sama. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita mau pujikan lagu ini dari awal. Adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi. Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru.
sepanjang hidupku. Mari adik-adik, kakak ajak untuk angkat tangan bersama-sama kita memujikan lagu ini. Kita mau bersyukur sama Tuhan buat hari yang Kau beri, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi kita mau pujikan sama-sama. Ku naikkan syukurku. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri. Kami naikkan syukur kami Tuhan, tak habis-habisnya anugerah-Mu atas hidup kami Tuhan. Kasih dan rahmat-Mu. Jadi pujikan lebih keras lagi. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi adik-adik pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Kami bersyukur Tuhan, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu. Sekali lagi besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari adik-adik siapkan hatinya, siapkan tubuh jiwa rohnya. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Tidukan Kak Yuda berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati dan menyertai setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, atas setiap anugerah yang telah Kau berikan kepada kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, beri
mulai buat Tuhan. Ya. Oke, karena tadi udah berdoa, kita harus bangkit berdiri ya Kak ya, biar lebih semangat. Ya, benar banget. Kan tadi habis bangun tidur ya kan. Ini udah siang kan, udah jam 10-an, harusnya udah semangat, nggak ngantuk-ngantuk lagi, benar nggak Kak? Oke, kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau serahkan bareng-bareng ya Kak. Nanti langsung berdiri. Laskar Kristus, Laskar Kristus. Iya dong. Lupa kayaknya. Yuk, 1, 2, 3. Laskar Kristus siap berubah menjadi menang. Ya. Oke, tetap berdiri tapi kita ulangin lagi biar lebih semangat lagi. Siap Kak? Siap. Oke. 1, 2, 3. Laskar Kristus siap berubah menjadi menang. Ya. Oke, berarti ini udah semangat ya. Udah mulai panas. Udah mulai panas ya. Kalau gitu biar lebih semangat lompat dulu Kak, lompat. Ayo. Lompat 1 kali. 2 kali. Oke, udah panas. Udah, kita mau pujian sama-sama ya Kak. Kita mau sama-sama pujikan Oh Sukacitaku. Yuk. Sambil bergerak ya. Kalau lupa gerakannya, ikutin Kak Yudo sama Kak Reta, oke? Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi dari awal ya. 1, 2, 3. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Lagi. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kering. Turun. Naik. Turun lagi. Naik. Pam 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 pam. Oh sukacita, pam 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 pam, sejak ku jumpa lagi. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, padanya ku berharap. Pada apa? Pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kerinduanku. Naik, turun lagi. Naik, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah, pada Yesus kerinduanku. Naik, pam pam
lagi, pam 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 pam, lagi, pam 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 pam, pam pam. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oke. Udah capek? Belum. Kalian tahu udah capek? Belum. Adik-adik di rumah pasti belum capek ya? Iya. Ya kan Kak? Kita mau lebih semangat lagi, kita memuji Tuhan lagi. Biasanya ada adik-adik yang request ya. Lah sementara ini kan belum bisa request. Nanti kalau udah apa? Udah ketemu lagi kita ya. Udah tatap muka langsung lagi gitu Kak tatap maksudnya. muka langsung lagi. Nanti langsung angkat tangan. Kak, nyanyi lagu ini dong gitu. Kalau enggak maju aja ke depan ya Kak ya. Siap? Siap. Oke, kita mau puji. Kan lagu apa lagi nih Kak? Kita mau mendaki gunung. Pasti tahu lagu ini kan. Ini udah lama enggak dinyanyikan ya. Kita mau mendaki terus turun lagi. Biar sekalian olahraga ya Kak ya. Iya. Naik, turun. Siap semuanya? Siap. Oke, siap. Yuk. Daki Gunung yang tinggi. turun ya. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput tidak membentang. Yesus besertaku. Lagi ku daki. Ku daki. habis ini turun. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput tidak membentang. Yesus beserta di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Kasih senyumnya sama kanan kirinya. Di Suka kau ada. nangis. Di duka pun Kau ada karena Engkaulah Yesus. Kita mau mendaki sama-sama. 2, 3. Daki. Gunung yang tinggi turun. lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas Dan di bawah kau ada. Kasih senyumnya. Di suka kau ada. di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesus. Lagi karena Engkaulah Yesusku. Beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Oke, udah kalau sekarang udah boleh duduk ya Kak ya. Boleh. Boleh duduk dulu semuanya, duduk. Udah duduk. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas lagi. Buang lagi. Tarik nafas, tahan. Udah, wis, pulang. Oh ya, buang. Nanti enggak malah pada pingsan semua nanti. Oke, karena tadi kita udah bersyukur sama Tuhan, kita udah memuji nama Tuhan. Saatnya kita mempersembahkan ya. Kita persembahan. Sebelum persembahan, Kak Neta berdoa ya. Oke. Kita berdoa, yang Pipit berdoa buat adik-adik. Nanti habis itu kita persembahan bareng-bareng. Oke? Yuk. Nah, sebelum persembahan, kita mau datang dulu sama Tuhan. Ambil sikap doa yang baik, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kak Rita yang pimpin, adik-adik berdoa sendiri. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu Tuhan sampai hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mempersembahkan Tuhan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Sambil persembahan, kita mau sama-sama pujikan bukan buah sembarang buah ya Kak ya. Biar sekali
mempersembahkan sekalian memuji Tuhan. Oke. Ya Kak ya. Berakar ke bawah. Berakar ke bawah, bertumbuh ke atas. Berakar ke bawah, bertumbuh ke atas. Jadikan hidupmu berbuah. Itu sesuai firman Allah. Bukan buah sembarang buah. 1, 2. Bukan buah sembarang buah, tapi buah luar biasa. Segarkan jiwa juga kuatkan iman kita. Itu bukan buah semangka, juga bukan buah durian, tapi itu adalah buah Roh Kudus. Lagi kita ulangi dari awal. Berakar ke bawah, bertumbuh ke atas. Berakar ke bawah, bertumbuh ke atas. Jadikan hidupmu berbuah. Itu sesuai firman Allah. Kita mau lagi, ngerap lagi. Bukan buah sembarang buah, tapi buah luar biasa. Dimakan segarkan jiwa juga kuatkan iman kita. Itu bukan buah semangka, juga bukan buah durian, tapi itu adalah buah Roh Kudus. Roh Kudus. Sekali lagi. Roh Kudus. Oke. Sudah muji Tuhan, sudah persembahan. Saatnya udah. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Lah adik-adik, siapkan hatinya lagi, siapkan tubuh jiwa rohnya lagi. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama taruh benih firman-Nya di hati kita, Kak. Biar kita jadi anak-anak ilahi, Kak ya. Yang mau siapkan hati kita. Kita mau pujikan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Kita mau ulangi lagu ini dari awal, kita pujikan lagu ini dari awal. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Oh ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana.
ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba, ya Bapa. Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana. Pakai kami sesuai rencana-Mu, sesuai dengan rencana-Mu. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Sekali lagi Kak Yuda ajak untuk adik-adik bersama-sama sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa. Adik-adik berdoa sendiri, Kak Yuda yang pimpin berdoa ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur Kau telah berkati setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, perbuatan-Mu sangat ajaib dalam hidup kami Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya benih firman-Mu tertanam dalam hati setiap kami Tuhan. Dan setiap kami menjadi anak-anak ilahi-Mu Tuhan. Tumbuh menjadi anak-anak ilahi-Mu yang bertumbuh dan berbuah Tuhan untuk orang lain Tuhan. Terima kasih. Dan biarlah setiap kami terus menjadi berkat Tuhan. Terima kasih. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Salam adik-adik, gimana luar biasa kah hari ini? Pasti luar biasa, berkat-berkat Tuhan pasti tercurah atas setiap kita. Hari ini kita saatnya untuk belajar firman Tuhan. Dan kita mempelajari tentang kisah atau cerita yang mengingatkan kita untuk kita belajar taat, kita belajar setia, melakukan apa yang menjadi perintah dari orang-orang yang boleh kita hormati dan menjadi guru-guru kita ya, orang tua kita. Dan hari ini kita akan belajar tentang seorang yang bernama Simson. Nah, adik-adik mesti ngerti dan kenal, tahu ya bagaimana kisah Simson itu. Nah, saya akan menceritakan dari awal bagaimana Simson ini dipilih oleh Tuhan. Simson ini menjadi alatnya Tuhan. Ya, awal mula Simson ini dilahirkan sebenarnya kedua orang tuanya, yang bapaknya ini bernama Pak Manoah ya. Dia ini mempunyai seorang istri dan istrinya ini dikatakan dalam Alkitab bahwa dia ini seorang yang mandul. Dia tidak bisa mempunyai seorang anak. Nah, tetapi suatu hari ternyata malaikat Tuhan datang dan membawa berita bahwa dia menyampaikan, "Hai Bu Manoah ya, engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak ini akan menjadi jalan Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari orang-orang Filistin." Nah, saat itu Bu Manoah ini ternyata merasa bingung ya. Dan dia ngomong sama suaminya, Pak Manoah, "Pak, saya mendapat kabar bahwa malaikat dari Tuhan itu memberitahu saya bahwa saya akan mengandung." Dan Pak Manoah saat itu juga langsung ngomong, "Oke, kalau bisa pertemukan saya dengan orang tersebut, dengan malaikat Tuhan itu." Dan akhirnya Pak Manoah pun bertemu dengan malaikat Tuhan. Dikatakan memang benar istrimu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan di situ adik-adik, hari-hari selanjutnya ternyata benar kata malaikat itu. Akhirnya Bu Manoah ini mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama siapa? Simson ya. Nah, ternyata Simson ini benar-benar dipakai oleh Tuhan. Dan malaikat itu katakan sebenarnya bahwa dia anak ini tidak boleh dicukur ya. Rambutnya tidak boleh dipotong dengan gunting dan harus sesuai dengan perintah Tuhan. Mamahnya juga nggak boleh minum minuman
alkohol atau mengandung minuman-minuman keras ya, tidak boleh. Dan saat itu ternyata Simson pun dididik dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan nurut akan Tuhan. Dan saat itu ternyata Tuhan memberkati anak ini. Tuhan memberkati yang namanya Simson ini ya, dari kecil diberkati oleh Tuhan dan tidak pernah dipotong. Rambutnya mesti panjang. Siapa rambutnya panjang? Yang gondrong siapa? Ayo. Ya. Tapi karena ini perintah Tuhan ya, tidak boleh dipotong, tidak apa-apa ya. Dan waktu itu Tuhan memberkati anak ini sampai akhirnya dia menjadi seorang yang dewasa. Dia menjadi pemuda yang gagah. Lah, ternyata dari berkat Tuhan dan dari penyertaan Tuhan itu, dia ini ternyata suatu hari dalam perjalanan dia menuju ke Timna ya, dan di Timna ini dia karena dikasih berkat oleh Tuhan, kekuatan oleh Tuhan, dia ketemu sama singa ya. Ternyata singa yang ganas ini ternyata menyerang sama si Simson. Dan saat itu adik-adik yang terjadi apa? Apakah Simson lari? Apakah Simson nyari mamanya, nyari bapaknya? Enggak ya. Saat itu Simson ternyata mendapat kekuatan dari Tuhan, dia melawan singa itu tanpa memakai senjata apapun ya. Dia ternyata kuat, dia mampu mengalahkan singa itu. Dia kalahkan dengan tangan kosong. Dan kemudian apa Dedek? Hari berikutnya dia ini ternyata mau menuju ke Gaza. Nah, orang-orang Gaza, raja-raja di Filistin sana, ternyata mereka ini berkumpul untuk menangkap si Simson ini. Akhirnya mereka malam-malam ya, semalam-malaman mereka menunggu Simson ini untuk keluar dari pintu gerbang itu. Dan saat itu apa yang terjadi? Malam-malam itu, tengah malam, Simson kemudian pergi. Dia bangun, dia menuju ke tembok kota itu, ke pintu gerbang itu yang pintunya besar sekali. Dia angkat, dia cabut pintu itu dengan tiangnya sekalian. Dia angkat dan dia panggul dengan bahunya. Dan di situ berkat Tuhan luar biasa. Akhirnya apa adik-adik? Orang-orang yang ingin menangkap tidak berani. Terus kemudian lain waktu lagi Simson ini ternyata ketemu sama seorang perempuan yang bernama Delila. Lah, siapa sih Delila? Delila ini adalah orang Filistin. Dia ini orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang menyembah berhala, menyembah dewa Dagon. Ya, di situ Simson ternyata senang sama si Delila ini. Terus apa yang terjadi? Dia merengek sama bapaknya, Dede. Dia ngomong sama bapaknya, Pak, saya ingin mengambil Delila ini menjadi istri saya. Apa kata bapaknya? Loh, apa orang Israel tidak ada yang memikat hatimu? Apakah tidak ada orang-orang Israel ini yang cantik sehingga engkau memilih orang Filistin, orang yang tidak bersunat, orang yang tidak mengenal Tuhan? Apakah tidak ada? Pak, saya pengen mengambil orang Filistin ini. Saya ingin mengambil Delila menjadi istri saya. Lah, apa yang terjadi adik-adik ya? Karena orang tuanya sayang sama Simson, akhirnya dia melamar Simson dan akhirnya melamar Delila menjadi istrinya Simson. Dan saat itu pun Simson ini menjadi suami dari Delila. Lah, tetapi apa yang terjadi adik-adik ya? Apa yang terjadi? Ternyata dari Delila ini menjadi kejaduan dari si Simson. Ceritanya seperti ini. Setelah menjadi istrinya Simson ini, ternyata Delila ini sama orang-orang Filistin, raja-raja Filistin, mereka ngomong sama Delila, "Hei Delila, kamu minta cari tahu rahasia dari Simson ini apa? Kekuatannya apa kok sampai bisa kuat sekali?" Nah, apa yang dilakukan oleh Delila? Benar adik-adik ya. Suatu hari waktu mereka ini bercakap-cakap, kemudian Simson ini ditanya sama si Delila, Mas Simson,
sebenarnya apa sih yang menjadi kekuatan kamu sehingga kamu ini menjadi luar biasa. Kamu bisa mengalahkan banyak binatang buas, mengalahkan orang-orang. Apa yang dikatakan Simson, adik-adik? Simson katakan bahwa kalau engkau mengikat aku dengan tali busur yang baru, maka aku akan kehilangan kekuatanku. Nah, saat itu setelah Simson ini tertidur, apa yang terjadi? Diikatlah si Simson ini dengan tali busur, dan saat itu Simson tidak tahu karena dia tertidur ya Dede ya. Nah, setelah dia bangun, sebelum bangun orang-orang Filistin ini ternyata datang dan kemudian si Delila teriak, "Hei Mas Simson, orang-orang Filistin datang ini menangkap engkau, ingin membinasakan engkau." Kemudian si Simson ini terbangun dan dia ngomong, dan dia melepaskan semua tali itu, dia patahkan, dia putuskan tali-tali itu seperti rami, seperti jerami ya, gampang sekali. Terus apa yang dikatakan Delila? Wah, Mas Simson ini ternyata engkau membohongi aku, engkau sudah tidak sayang sama aku. Sehingga saat itu hari berikutnya Simson ini ternyata dirayu lagi sama si Delila. Dan di hari berikutnya ini Delila juga ngomong sama si Simson, Mas Simson, kalau engkau sayang sama aku, kalau engkau mengasihi aku, benar-benar mengasihi aku, tolong dong kasih tahu apa sih rahasiamu sehingga engkau ini menjadi kuat, engkau menjadi perkasa. Apa yang dikatakan Simson, adik-adik? Oke, tak kasih tahu rahasianya ya. Kalau engkau mengikat aku dengan tali yang baru, yang belum pernah dipakai apapun, maka aku akan menjadi lemah, aku akan menjadi tidak memiliki kekuatan. Nah, oke, saat itu kemudian Simson ini tidur lagi dan Delila pun kembali ngomong sama orang-orang Filistin dan dia berteriak, dia ngomong, "Hei orang-orang Filistin, ini Simson sudah tertidur dan sudah saya tali dengan tali yang baru, tali yang belum pernah dipakai." Kemudian apa yang terjadi, adik-adik? Kemudian dia teriak, "Oi Simson, bangunlah, bangunlah Pak Simson, Mas Simson. Ini ternyata orang-orang Filistin ini menangkap engkau lagi." Dan saat itu orang Filistin kemudian membangunkan Simson ini karena suaranya wah berantakan sekali ya adik-adik. Tetapi Simson saat itu kemudian melepaskan tali itu, semuanya dipatahkan, diputuskan semuanya kembali. Dan saat itu si Delila merasa tertipu lagi ya, tertipu lagi. Nah, saat itu marah enggak adik-adik? Marah enggak? Ya merajut mungkin. Nah, hari berikutnya kemudian si Delila ini cari lagi. Apa sih yang menjadi rahasia Simson ini? Kemudian si Simson menceritakan kembali yang ketiga kalinya ya. Yang ketiga kalinya Simson menceritakan bagaimana dia bisa menjadi kuat, bagaimana dia bisa menjadi memiliki hal yang luar biasa. Ya, yang ketiga apa dikatakan Simson? Jika engkau mengikat rambutku atau menenun rambutku ini dan memasang patok pada rambutku ini, maka aku akan menjadi kehilangan kekuatanku, aku akan menjadi lemah. Kemudian yang dilakukan apa lagi? Si Delila ini setelah Simson tidur ngomong sama orang-orang Filistin, "Hei orang-orang Filistin, ini ternyata Simson sudah tidur dan sudah saya ikat, saya tenun rambutnya dan saya patok. Sekarang tangkaplah dia." Benar adik-adik. Kemudian si Delila ngomong sama Simson, "Hei Mas Simson, orang-orang Filistin datang lagi ke sini untuk menangkap engkau, untuk membunuh engkau." Nah, apa yang terjadi? Simson bangun dan melepaskan semua patok-patok dari rambutnya dan kemudian semuanya terlepas dan orang-orang Filistin ketakutan lagi. Kenapa? Karena kekuatan Simson ternyata enggak hilang. Terus apa yang terjadi adik-adik? Apakah Delila senang saja? Delila diam saja? Enggak, orang-orang Filistin ini, raja-raja Filistin tetap ngomong sama Delila, cariin tahu apa sih sebenarnya rahasia
ya, yang menjadi dia kuat, menjadi Simpson ini kuat luar biasa. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Dengan merengek-rengek seperti kanak-kanak ya. Di situ si Delila ini meminta dengan sungguh-sungguh supaya Simpson ini memberitahu kekuatan dari Simpson ini. Maka dikasih rahasianya ya. Bagaimana Simpson ini menjadi kuat. Dia ngomong sama Delila, "Hai istriku tersayang, jika engkau pengen tahu rahasiaku ini, engkau boleh memotong rambutku. Engkau gundul, kalau sekarang dikatakan gundullah rambutku, potonglah rambutku, maka segala kekuatanku akan hilang. Maka aku akan menjadi lemah dan engkau bisa menangkap aku." Nah, saat itu yang terjadi apa yang adik-adik? Si Delila ini kemudian ngomong sama orang-orang Filistin, "Nanti kalau saya menimang dia supaya dia tertidur, kalian potong rambutnya dan tangkaplah dia." Benar adik-adik ya. Kemudian si Simpson ini di pangkuan si Delila, dia tertidur di situ dan orang-orang Filistin datang untuk memotong rambut si Simpson dan terjadilah apa yang dikatakan oleh Simpson ini. Kemudian Simpson menjadi lemah dan orang-orang Filistin yang saat itu sudah datang dengan banyak temannya kemudian menangkap Simpson dan Simpson menjadi tertangkap. Dia tidak bisa berperang lagi karena kekuatannya sudah hilang. Penyertaan Tuhan sudah hilang. Penyertaan Tuhan lalu daripada Simpson. Itu karena apa, Adik? Karena tidak taat, karena tidak nurut ya. Nah, sekarang kita mau belajar dari Simpson ini. Apa sih yang bisa kita dapat dari Simpson ini? Kita tahu Simpson diberkati Tuhan. Simpson disertai Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan. Tapi apa yang menjadi kelemahan Simpson? Dia tidak mendengar nasihat orang tuanya. Ya toh, waktu dikasih tahu jangan menikahi orang Filistin, orang yang nggak kenal Tuhan. Tapi Simpson tetap nekat, tetap mengambil istri orang Filistin ini sehingga dia ini menjadi jatuh, dia menjadi tertangkap. Ya toh? Nah ini firman Tuhan buat kita ya. Bagaimana kita belajar untuk mengerti, mengetahui apa sih yang menjadi perintah Tuhan buat kita. Yuk kita belajar ayat hafalan hari ini ya. Kalau ayatnya nas tadi di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 1 sampai 22 itu bisa dibaca nanti ya di rumah kalian masing-masing karena kalian sudah di rumahnya ya. Oke, ayat hafalan kita di dalam Amsal 8 ayat 33. Saya bacakan ya. "Dengarkanlah didikan, maka kamu akan menjadi bijak, janganlah mengabaikannya." Nah, ini adik-adik, ayat hafalan juga bisa menjadi peringatan buat kita untuk kita belajar mentaati apa yang menjadi didikan dari orang-orang tua kita, guru-guru kita ya. Itu bisa menjadi rema ya untuk kita melakukan apa sih yang menjadi firman Tuhan. Dan yang saya ingin tekankan juga hari ini ya, bagaimana hari-hari ini kita kan mungkin adik-adik belajarnya secara daring ya, secara online. Nah, kita belajar di situ. Orang tua mungkin mengingatkan kita, yuk kalau waktunya belajar jangan ketoke nyekel HP, ketoke bawa HP dengan pelajarannya, tetapi waktu dilihat ternyata isinya apa? Ngegame. Isinya apa? YouTubean lah. Yuk jangan ya, kita belajar untuk mentaati orang tua kita, guru-guru kita untuk melakukan yang benar. Jadi adik-adik, di sini saya akan tekankan bahwa kita harus mentaati, melakukan apa yang menjadi nasihat buat setiap kita. Nasihat itu apa sih? Firman Tuhan yang jelas untuk kita lakukan setiap hari, untuk kita mentaati apa yang jadi firman Tuhan itu. Hari ini apa sih yang kita pelajari? Firman Tuhan apa yang kita baca hari ini? Kita lakukan supaya menjadi berkat buat setiap kita. Jangan seperti Simpson, tidak mau taat dan melanggar nasihat orang tuanya. Yuk kita hari ini bersyukur kita mendapat firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita mempelajari tentang ketaatan untuk melakukan firman Tuhan. Oke adik-adik, ini firman Tuhan buat setiap kita. Kita akan berdoa.
Saya akan pimpin doa, adik-adik belajar berdoa sendiri-sendiri. Tuhan Allah kami yang baik, kami bersyukur Tuhan hari ini Engkau memberikan firman buat setiap kami untuk kami belajar mentaati apa yang jadi firman-Mu. Ajar kami Tuhan setia, terlebih mentaati dalam setiap kehidupan kami, baik itu kepada orang tua kami, terlebih kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur biar firman-Mu menjadi rema dan kekuatan dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, Kau memberkati kami semuanya, baik kami yang masih belajar maupun yang masih kecil, Tuhan semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Aku bangkit dan menjadi terang, sebab terang Tuhan datang bagiku. Aku bangkit dan menjadi terang, dan kemuliaan Tuhan sungguh nyata terbit atasku. Dan menjadi terang, Tuhan datang bagiku. Aku bangkit dan menjadi terang, dan kemuliaan Tuhan sungguh nyata terbit atasku. Sungguh nyata terbit atasku.